Shalom Bapak Ibu, semangat pagi, haleluya. Kita berjumpa kembali di Morning Devotion. Dan saya percaya kita tadi malam tidur dan kita bangun mengalami kesegaran dan kelegaan dan sukacita, ucapan syukur yang luar biasa. Karena sepanjang malam Bapak Surgawi yang menjagai kita, dan kita bangun, kita puas di dalam Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mau terus naikkan syukur kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan Raja yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan Raja, Kau bertanggung jawab untuk setiap warga kerajaan-Mu. Terima kasih untuk kuasa, untuk penyertaan, untuk kasih setia yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur dan menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Yes. Kau Raja hidup dalamku, ditinggikan selamanya. Seluruh dunia kan mendengar nama-Mu yang mulia. Ku muliakan nama-Mu dengan segalanya. Ku menyembah bukan dengan kuat gagahku, namun oleh Roh-Mu ku hidup. Raja segala raja, nama Dia
segala nama, di dalam namamu Yesus. Biar kehendak-Mu jadilah raja segala raja, raja segala raja. Nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus. Biar kerajaan-Mu datanglah, biar kehendak-Mu jadilah, biar kerajaan-Mu datanglah. Oh yes, oh yes, for thine is the kingdom and the power forever and ever, forever and ever. We declare your kingdom is here. Kami nyatakan kerajaan-Mu datang dan nyata dalam hidup kami saat ini, saat ini, saat ini. Kerajaan-Mu datanglah, yes, your kingdom come, your will be done. Oh yeah, yeah, yes. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever, forever. Amen. Yeah, 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 yeah. For thine is the kingdom and the power and the glory kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus disegarkan, kami terus mengalami pernyataan kuasa kerajaan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam studi kami, dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami katakan hari ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, terus semangat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Terima kasih untuk istriku tercinta yang sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya terus berdoa, biarkan semua kita mengalami encounter dengan Tuhan di dalam kita pujian penyembahan, sehingga kita mengalami betul-betul tanah hati kita dibajak oleh Tuhan dan
firman Tuhan yang adalah benih itu akan jatuh di tanah hati yang subur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mengalami encounter dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk waktu yang ada ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Biarkan kami terus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu hari demi hari. Kalau kami gagal, kami kembali bangkit. Kalau kami Tuhan mundur, kami kembali maju lebih lagi di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami akan terus mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahkan bersama dengan Tuhan, hati kami akan terus dilembutkan, hidup kami akan terus disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bertahtalah, berdaulatlah penuh dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Berfirmanlah bagi kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saya akan melanjutkan tetap dalam sesi doa Bapa kami. Hari ini saya akan fokus di ayat yang ke-11. Coba kita baca Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kata cukup di dalam ayat ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Kalau engkau mencatat, engkau harus garis bawahi kata itu. Kalau engkau di handphonemu, engkau harus bold kata itu. Karena apa? Karena hari ini saya mau kita melihat kata secukupnya ini. Karena kata ini sangat powerful dan sangat penting. Bahkan Alkitab beberapa kali menulis kata cukup ini. Coba kita lihat dulu yang pertama dari Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan, ada kata apa? Cukupkanlah dirimu. Wah, firman Tuhan berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, lihat. Ya, ada kata apa? Cukup lagi di dalam ayat firman Tuhan ini. Dan semuanya ini memberikan penekanan kepada kita untuk kita menyadari bahwa kata ini harus terus bergerak di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Kemudian yang ketiga, coba kita lihat lagi. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada kata apa lagi? Cukup lagi. Bahkan firman Tuhan juga di ayat yang lain dikatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Lah. Jadi kata cukup ini tertulis dengan sangat jelas, bukan karena sebuah kebetulan, ataupun sang penulis daripada surat-surat yang kita sudah baca tadi itu janjian, bukan, karena tahunnya berbeda, lokasinya berbeda, orangnya berbeda. Mereka enggak janjian, tetapi ini adalah sebuah pesan yang diterima oleh sang penulis Alkitab ini dari Bapa Sorgawi. Tuhan memberikan pesan kepada lewat firman Tuhan ini untuk kita apa? Mencukupkan dengan yang ada dan jangan memaksa sesuatu yang belum ada. Makanya di dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, kata cukup ini harus terus hidup di dalam diri kita. Kata cukup ini harus terus kita kuasai di dalam diri kita. Karena saya mau mengatakan, Bapa tidak pernah menghendaki kita menyembah materi. Tapi Bapa mau kita menyembah
sang pemberi materi. Kalau orang itu punya rasa cukup, dia nggak akan menyembah kepada materi. Dia nggak akan menyembah kepada harta. Dia tidak akan menyembah kepada deposito atau apapun namanya yang ada di dunia ini. Dia tidak akan menyembah kepada orang-orang yang dalam tanda petik punya segalanya. Kita harus menyembah kepada sang pemberi materi. Yaitu siapa? Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus menyembah dia. Amin. Makanya kata cukup itu harus senantiasa ada di dalam diri kita. Bahkan Bapa menghendaki kita untuk kita juga cakap, untuk kita juga bijaksana dalam kita mengatur, dalam kita mengelola apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-11 ini betul-betul akan bisa berkuasa dalam diri kita kalau kita mau mempraktekkan kata cukup itu. Dan saya mau meneruskan bahwa kata cukup di dalam ayat yang ke-11 itu juga memiliki arti apa? Bapa pasti peduli akan kebutuhan kita. Amin. Perhatikan kata kebutuhan. Bapa peduli apa yang menjadi kebutuhan. Bukannya Bapa peduli apa yang menjadi keinginan. Bukannya Bapa peduli apa yang kita mau. Enggak. Karena Bapa paling peduli apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya Yesus berkata, cukupkanlah dirimu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, artinya apa? Bapa yang paling tahu mana yang menjadi kebutuhan kita. Waktu kita berdoa, Bapa melihat apakah yang kita doakan itu menjadi kebutuhan kita, belum. Kalau itu belum menjadi kebutuhan kita, maka Bapa akan berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Ya, sesuatu yang berlebihan itu justru akan menghancurkan. Dan sesuatu yang sifatnya memaksa itu tidak akan membuat kita awet ataupun damai sejahtera. Tapi sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, kalau Bapa tahu itu sudah saatnya, maka Bapa akan berikan itu secukupnya. Haleluya. Amin. Perlu ada pengendalian diri dalam diri kita. Kita harus bisa memilah. Ini jadi kebutuhan saya, ini jadi kebutuhan keluarga saya, ini jadi kebutuhan di dalam usaha saya, ini jadi kebutuhan di dalam pelayanan saya. Kalau semua suka ngegas, wah itu bahaya. Harus ada yang ngegas, harus ada yang ngerem. Di dalam keluarga juga gitu, harus ada yang ngegas, harus ada yang rem. Di dalam pelayanan juga gitu, harus ada yang ngegas, harus ada yang rem. Ya, harus ada. Supaya apa? Supaya waktu kita keluar dari kata cukup itu, ada yang ngerem, ada yang ngingetin. Nah ini penting. Amin. Makanya itu mari mengertilah bahwa apa yang menjadi kebutuhanmu itu yang kau doakan. Apa yang menjadi kebutuhanmu itu yang kau imani. Katakan amin. Ya, kalau engkau mengimani sesuatu yang belum menjadi kebutuhanmu, hanya untuk engkau pengen show off, hanya untuk engkau pengen wah dilihat hebat. No. Itu hanya sia-sia. Dulu saya seperti itu, tapi saya bertobat. Akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya. Ketika saya tahu itu, Tuhan bisa pakai beberapa orang untuk menjadi saluran berkat buat saya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa ini jadi kebutuhan saya, itu yang saya doakan. Amin. Jadi saya mau berkata bahwa apa yang saya miliki itu semuanya karena anugerah Tuhan, tetapi juga saya tahu itu semua adalah pemberian Tuhan lewat orang-orang yang Dia gerakkan, dan itu sesuatu yang menjadi kebutuhan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata cukup ini harus terus kita hidupi. Katakan amin. Yang kedua, Bapa mengajarkan pengendalian diri. Yes, kendalikan dirimu. Ya, kendalikan sungguh-sungguh. Makanya tadi saya berkata, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dan juga sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan itu hanya akan membuat kita menjadi apa? Menjadi sakit, ya, membuat kita menjadi lambat,
membuat kita menjadi malas-malasan, membuat kita menjadi ogah-ogahan. Kita harus bisa mengendalikan diri. Makanya Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Kesalahan orang Israel ketika mereka dipelihara oleh Tuhan lewat mana adalah apa? Mereka mengambilnya too much, terlalu berlebihan. Tuhan gak mau sesuatu yang Tuhan beri itu diambil secara berlebihan. Tapi yang jelas Tuhan mau kita menjadi salurannya Tuhan. Kalau kita mengambil lebih, kita harus siap menyalurkan lebih. Jangan kita mengambil lebih, besok ngambil lebih, besok ngambil lebih. Akhirnya kita gak punya pengendalian diri. Kemudian kita jatuh dalam sakit penyakit, kita jatuh dalam dosa. Kemudian kita baru berkata, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku, pulihkan aku. Padahal itu semua terjadi karena apa? Kesalahan kita. Bapa mau kita mengendalikan diri. Makanya kata cukup itu diucapkan oleh Yesus. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Sudahkah kita bisa mengendalikan diri kita? Mengendalikan diri dalam hal makanan, mengendalikan diri dalam hal emosi, mengendalikan diri dalam hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan kita. Mengendalikan diri, menekan ego kita, menekan keakuan kita. Bisa nggak kita kendalikan diri kita? Waktu kita ditekan, waktu kita dianiaya, waktu kita dihianati, bisa nggak kita mengendalikan diri kita untuk kita tidak marah, untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Bapa mau kita mengendalikan diri. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu pas, tepat waktu. Haleluya. Jadi ayo kita belajar untuk mengendalikan diri. Yang ketiga, Bapa memberikan sesuai porsimu masing-masing. Haleluya. Ya, itu yang Bapa berikan. Dia nggak akan memberikan porsi melampaui kekuatan kita. Ketika si A diberkati, ya itu porsinya dia segitu. Ketika si B diberkati, ya porsinya dia segitu. Porsi si A, si B, si C, si D itu bisa berbeda-beda. Tapi yang jelas Bapa memberikan sesuai dengan porsimu masing-masing. Makanya itu ya, kalau orang ngerti, paham ini ya, nggak akan ada iri hati. Nggak akan ada, wah kenapa ya kok dia diberkati ya? Kenapa ya kok dia, maaf saya pakai kata ini, hidupnya bejat, tapi kok dia bisa ini ya, kenapa ya? Sudahlah, sesuai porsinya masing-masing. Kalau yang lain hidupnya bejat bukan berarti engkau harus hidupnya bejat supaya engkau diberkati seperti orang itu. No. Tuhan tahu kapan waktunya untuk memberkati dan Tuhan tahu kapan waktunya untuk mengambil. Tenang aja. Amin. Porsi kita ada kok. Dan Tuhan kalau kasih kita porsi itu selalu tepat, pas, ukurannya pas. Ya, kalau minum obat itu ada 3 kali 3 dalam sehari, 3 kali 2, 3 kali 1 dalam sehari. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu selalu pas. Ke Thomas dia kasih 3 kali 1, oke. Ke siapa lagi Tuhan kasih 3 kali 4, oke. Ke siapa lagi Tuhan kasih 3 kali 10 bahkan, oke. Silakan, itu haknya Tuhan. Ya, kita nggak bisa atur Tuhan. Kemudian kita berkata, Tuhan kok gue cuma 1 sama dia 10. Kenapa gue nggak yang 10 dia yang 1? Nggak bisa. Porsi masing-masing secukupnya. Haleluya. Yang berikutnya yang terakhir adalah apa? Bapa mau untuk kita terus percaya. Saya pernah menyampaikan bahwa ada beda antara mempercayai dengan percaya. Mempercayai adalah sesuatu yang kita dengar dari seseorang karena orang itu udah mengalami, kemudian kita mempercayai berdasarkan omongan orang tersebut. Tapi kalau percaya, itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah dengar dari siapapun juga, kita tidak pernah lihat dari siapapun juga, ya, tetapi kita percaya karena Bapa yang berfirman. Itu adalah percaya. Yang belum terlihat, yang belum didengar, tapi kita percaya kita melihatnya, kita percaya kita sudah mendengarnya, itu percaya. Dan Bapa mau kita terus percaya. Secukupnya itu artinya apa?
percaya. Percaya pemeliharaan Bapa itu selalu luar biasa. Percaya Bapa sanggup memelihara anak cucu kita. Percayalah. Haleluya. Untuk itu di hari ini mari katakan kepada Bapa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Artinya Tuhan betul-betul melihat. Tuhan betul-betul akan mendengar. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Memberikan porsi kepada kita sesuai dengan porsi masing-masing. Tuhan mau kita terus percaya. Dan terus alami pengendalian diri. Haleluya. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarkan sungguh-sungguh kami mau belajar. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ini powerful karena ada kuasa di dalamnya. Dan kami akan mengalami itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati semuanya.